Oke, sekarang kita akan lanjutkan dulu yang tadi ya, mau kita buat lagi kembali ke project awal kita, yang mana kita mau buat jadi bentuk website yang coder ya. Nah, sekarang buka lagi website kalian seperti ini. Lalu sekarang kalian akan menambahkan suatu gambar ke dalam si folder kalian. Gimana caranya? Ya kalian cari dulu folder kalian dan cari hasil downloadan gambar kalian, yang gambar ini ya. Nah, tadi kan ada gambar, silakan di copy terus masukkan gambar tersebut ke file kalian. Nah, nanti akan bertambah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan lanjut untuk menambahkan dulu isian dari halaman web kita sebelum kita perbaiki dengan CSS-nya. Nah, yang pertama kita tambahin dulu nih yang gambar yang satu ini ya. Untuk gambar kan tadi kita belum awal buat masukkan ya. Untuk cara memasukkannya gimana? Kalian buat dulu yang seperti ini, image source. Nah, pasti sudah kalian buat, tinggal ctrl space, klik ctrl space. Nah, tinggal diklik, cari nih yang jadi gambar dari website kalian yang pertama, yaitu yang pakai yang landing. Lalu tambahin aja di sini kalimatnya landing image gitu. Lalu kalau sudah selesai seperti itu, kita akan lanjut ke penambahan uh, apa ya namanya yang kurang nih. Kita lihat lagi ya, di sini kan sudah masuk section yang baru. Nah, kita tambahin sectionnya, section baru kita buat di sini adalah untuk yang ini. Nah, yang pertama yang kita masukkan adalah kita pakai divisi. Lalu di dalam divisi ini kita langsung masuk ke H1 karena dia langsung ke we are the best in our field ya. We are the best in our field. Bentar, sorry. Harusnya kita sebelum masuk ke situ kita pakai dulu yang namanya suatu gambar, sorry. Bukan langsung ini. Tapi pakai image source dulu. Dengan image source-nya adalah ini. Kita cari about ya. Kita cari yang about, lalu tambahin aja about image, lalu kita tambahin. Kalau ini kan sudah selesai ya, tinggal langsung ke divisi yang berikutnya. Pembungkus yang berikutnya kan ini ada di sini ya. Masuk divisi, lalu kita masukin H1. Oke, H1 we are the best in our field. Oke, lalu di bawahnya pakai paragraf, masukin paragrafnya for the last 5 years we always give the best to our client and we will always be the best. Oke, itu untuk paragrafnya. Lanjut lagi ke berikutnya, kita masuk ke bagian yang bawahnya nih. Ada beberapa hal ya, maka kita butuh yang namanya pembungkus lagi. Nah, pembungkusnya pakai divisi div. Nah, div, lalu di dalam div ini ada div lagi. Jadi beratnya satu pembungkus, di sini ada pembungkus lagi di dalamnya. Oke, sebanyak 3 kali. Oke, kita pakai 3 kali ya. Oke, nah lalu dalam divisi ini, sorry, nah mana sih? Oke, nah sekarang kita masuk ke di sini. Oke, udah hilang ya. Nah, masukin yang namanya H1 100 ya, 100 plus. Lalu dilanjut di bawahnya ada, nah karena ini ada warna orange seperti ini, kita kasih div aja, kita buat tanda tangan. Lalu di bawahnya ada kalimat untuk paragrafnya, kita kasih dia bernama expert ya, experts, atau mau kita ubah langsung juga boleh, ini 300. Lalu di bawahnya ada 500. Di sini ada client, di bawahnya ada project. Oke, itu sudah selesai untuk bagian yang di sini. Kita masuk section yang berikutnya. Untuk yang our service. Untuk our service kita masuk yang pertama tuh dari
yang ini ya, we have with field, we have the best service to your field. Nah pertama kita masukin dulu div-nya, lalu pakai H1 yang namanya our service ini jangan double R. Oke. Lalu di bawahnya ada paragrafnya we have the best service to solve your problem. Oke. Lalu di bawahnya ada anchor ya, nanti ada anchor, tapi itu beda ya, pisah di divisi ini, enggak, maksudnya bukan di pembungkus yang ini. Jadi kita buat di setelah divisi, maka masukin anchor, dia adalah kontak us. Untuk linknya kosongin aja dulu. Oke. Terus kemudian setelah kita sudah buat itu, nah di sini ada tambahan baru nih, yang 3 ini, maka kita pakai divisi nih di sini, divisi, tapi kita bagi lagi ya divisinya menjadi, nah, jadi dalam pembungkus ini ada pembungkus 3 kali. Oke, silakan di copy aja nih, di copy. Oke, kalau sudah seperti itu silakan pakai alt. Oke. Oke, masukin ya. Nah yang pertama kita pakai image, gambar. Nah pakai yang gambar service 1 ya, kita pakai service 1, terus sampingnya image service 1 misalnya nih. Lalu di bawahnya setelah gambar ada yang namanya H1. Nah yang pertama web application. Oke, kalau sudah seperti itu lalu ada paragraf. Nah paragrafnya kita pakai lorem 15. Sudah lorem 15. Selanjutnya kalau sudah, tinggal perbaiki yang ini, tadi ini harusnya 3, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 3. Oke, web application di sini adalah UI atau UX design. Di sini mobile application. Lalu kita masuk ke section yang berikutnya. Kalau sudah di sini kita masuk ke bagian nih, kontak us nih. Nah untuk kontak us yang pertama kita buat adalah seperti biasa, buat section baru. Lalu di bawah sectionnya ada H1 langsung. H1 nya adalah kontak us. Lalu dilanjutkan dengan paragraf, kita kasih lorem 10 biar lebih cepat. Oke, lorem 10. Kalau sudah masuk lagi divisi, kita ada kasih pembungkus. Jangan ini pindah. Nah dalam ini kan ada pembungkus nih. Di pembungkus ini kita bungkus lagi nih, ada 2 hal, divisi 1 dan divisi 2. Nah nanti di sini nih kita isi. Nah yang pertama kita isukan itu yang mana sih? Nah karena di sini ada form ya, kali ini kita akan masukin form setelah sambil belajar ya, karena kita belum ada pelajari form sama sekali. Nah yang pertama kita masukin form. Nah actionnya kosongin aja dengan actionnya kosong, biarin aja kosong, tapi langsung ke bagian div. Nah di sini kan ada judul dulu, kita masukin judul. H1 nya siapa nih? H1 nya kita kasih nama tell us your problem. Itu untuk judulnya ya. Sedangkan paragrafnya tidak perlu, kita langsung ke bagian label dan input. Nah kita sebut. Nah untuk label dan input kita pakai div aja, pembungkus. Nah di dalam pembungkus ini kita bungkus lagi nih. Jadi ada pembungkus banyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5.
sebanyak 5 div ya. Kita copy nih 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Sekarang kita tambahin nih untuk isiannya. Oke, untuk isiannya yang pertama kita masukin label. Nah, labelnya ini kosong dulu ya, tapi lebih ke arah sini dulu. Kita buat nama, name, labelnya kosong. Lalu untuk yang berikutnya input type-nya seperti apa sih? Input type. Nah, untuk apanya kita kasih default dulu ya. Nanti kosong aja dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini masih kosong. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ketika sudah selesai, nah di bawahnya ada tombol submit nih. Kita lihat submit ya. Nah, untuk yang itu kita taruh setelah divisi yang sini, sebelum penutup form kita kasih button. Nanti submit aja untuk fotonya. Oke, submit seperti ini. Oke, tombol submit seperti itu. Oke, setelah selesai itu tinggal yang paling bawah nih. Tinggal yang paling bawah adalah our location. Oh benar, sebelum kita ke bawah yang coder ini, kita tambahin dulu nih yang ini. Our location ini kan sudah pembungkus yang satu ini ya, dari form action, divisi yang ini. Oke, penutup yang itu kita masukin divisi yang baru di sini. Namanya A1. Baru kita kasih namanya our location dengan iframe ya, karena kita mau kasih lokasi nanti di sini. Oke, iframe. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu apa nih, di bawah ini section yang baru lagi kita kasih footer aja, footer atau section ya. Bentar, kita masukin footer aja, nggak usah section. Footer yang mana footernya itu ada yang jelas. Yang pertama kan ada divisi dulu, kita buat pembungkusnya yang pertama untuk yang sebelah kiri dan kanan. Nanti ada gambar sini kan, maka kita pakai divisi aja. Jadi ada 2 divisi. Yang divisi yang pertama kita pakai judul dulu, satunya adalah coder. Lalu yang di bawahnya disambung dengan kalimat-kalimat gitu, kita pakai lorem 10. Oke, sudah selesai loremnya, kita masuk ke divisi yang berikutnya. Divisi yang berikutnya adalah gambar. Kita buat sebanyak 3 kali di gambarnya. Oke, gambar sebanyak 3 kali. Jangan lupa masukin yang pertama itu ada Facebook, lalu ada Instagram, dan yang terakhir ada Twitter. Meskipun Twitter udah diblok ya, bukan diblok sih, udah mulai tersenggol ya, Threads. Oke, buat aja Twitter, IG aja nggak apa-apa, biar lebih cepat. FB, nah seperti itu. Oke, itu untuk pembungkusnya. Nanti ya kurang lebih seperti ini dulu. Kita akan lanjut di video yang berikutnya untuk menyelaraskan semua penampilan dari website kita. Oke, sekian dulu video kali ini.